kebahagiaan saya ini bisa kita rasakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Titik-titik pertemuan di mana ayat-ayat Al-Quran ini memberikan arah bagaimana ilmu yang diperintahkan kepada kita berjalan menurut ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Perintahnya menurut ayat-ayat Quran sendiri. Jadi kita mengharapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka kita memahami ada tujuh pemahaman terhadap apa yang diharapkan jalan yang lurus itu. Tentu dari 7 butir itu, di mana butir-butir yang mana kita mulai masuk. Jadi hidayah itu datangnya dari mana? Dalam diri kita. Kemudian di antara 7 itu ada satu yang redaksional. Artinya Al-Fatihah sendiri menunjukkan redaksinya. Jalan yang lurus itu apa? Mari kita lihat ya. Satu, ihdinas siratal mustaqim itu dalam pengertian bahasa artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang hak. Jadi kita menghindari jalan-jalan yang menuju kebatilan, yang hak. Jadi dalam perjalanan kita tentu mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari jalan-jalan yang perbuatan-perbuatan yang tidak diredoi atau dilarang. Maka di dalam zikir kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Fahayyina, dan hidupkanlah kami di jalan as-salam, jalan yang terhindar dari kerusakan di dunia dan akhirat. Itu satu. Kemudian dari kata, berasal dari mustaqim itu qawama atau koma, jalan yang menanjak, terus menanjak. Jadi jalan yang kita cita-citakan, yang kita harapkan itu jalan yang terus meningkat. Jalan yang terus meningkat. Artinya baik pengetahuan, amal, terus meningkat. Dan ini sejalan dengan apa yang kita telah sering kemukakan, bahwa ketakwaan itu meningkat terus, takwa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian mustaqim itu jalan orang istiqomah.
jalan istiqomah. Jadi bisa saja kita melakukan seandainya ilmu kita tidak meningkat, ya tidak meningkat, tapi kita istiqomah, gitu ya. Berbagai kemungkinan ilmu tidak meningkat, tapi istiqomah jalan terus. Istiqomah di dalam Al-Quran itu ada 4 berkenaan dengan istiqomah. Nah, mari kita lanjutkan yang redaksional, ya. Artinya pengertian ihdinas siratal mustaqim itu dijelaskan sendiri di dalam Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dari segi balaghah, dari segi kata-kata sudah 3. Sekarang 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang telah engkau beri rahmat atas mereka, ya. Jalan yang telah engkau beri rahmat atas mereka. Ini terkait dengan surah An-Nisa 69, ya. Ditunjukkan jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Kita akan lihat nanti dalam surah An-Nisa ayat 69, ya. Dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama, ya, bersama, ya. Sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, ya. Orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui, ya. Jadi saya tidak terlalu mendalam itu, ya. Satu, disebutkan siapa yang diberi nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yuti'illah, dan siapa yang mentaati Allah war Rasul, taat pada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah bersama dengan orang yang telah diberi nikmat, ya, atas mereka oleh Allah, ya. Satu, minan nabiin, dari nabi-nabi, ya. Wasiddiqin, orang-orang yang mengikuti kebenaran, ya. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ada 4, nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin, ya. Wahasuna ulaika rafiqah, ya. Mereka itulah sebaik-baik teman. Zalika itu fadlu minallah, karunia yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berteman dengan siddiqin, syuhada, ya Nabi nggak ada mungkin, ya. Dengan Nabi itu sudah nggak ada lagi. Dan siddiqin, syuhada,
dan sholihin, maka zalikal fadlu minallah, merupakan karunia yang istimewa. Wa kafa billahi alima, ya. Cukuplah Allah yang maha mengetahui. Itu yang redaksi. Jadi kalau 3 sebelum itu pengertian dari kata-kata. Sekarang dari redaksi. Ditambah 3 lagi, ya, jadi 7 dari pemikiran, pemahaman, ya, untuk kita mengerti, sehingga kita akan mengerti di mana ya jalan-jalan Allah tuh memberi petunjuk kepada diri kita, gitu, ya. Dari 7 itu, ya, berjalan yang mana, ya. 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada 3 pengertian, ya. Ghairil maghdu, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, ya, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dalam redaksinya, dalam pemahaman 1, ya, ghairil maghdu, bukan jalan yang dimurkai oleh Nabi Muhammad SAW. Diberikan contoh siapa itu, supaya kaum muslimin mudah ngerti, bukan mencontohkan dalam sepanjang sejarah, bukan, supaya kita mengerti, oh itu yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ilmu, ya, tapi ilmu tidak diamalkan, ilmu diselewengkan, ditambah-tambah atau dikurangi, gitu, ya. Waladhdallin, orang sesat itu diberikan contoh oleh Rasulullah, orang Nasrani. Orang Nasrani itu tidak punya ilmu, tapi mengerjakan. Contohnya mereka tidak kawin, ya, ada diceritakan dalam surah Al-Hadid, ya. Jadi mereka tidak kawin kan tidak ada perintahnya, tapi mereka lakukan. Nah, akibatnya sekarang gimana? Itu 1, ya. 2, ya, berarti kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala jalan yang tengah. Jadi orang Yahudi itu berilmu tidak diamalkan, ya. Orang Nasrani beramal tidak ada ilmu. Jadi kita tengah. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, maka sering ditambah Rabbi zizni ilma, minta tambah ilmu, ya. Jadi kita minta berilmu dan dilaksanakan dengan benar. Ya, istilah populernya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu amalia, ilmu yang diamalkan, dan amal itu amal yang didasarkan ilmu, ya, dengan bahasa kerennya ilmu amalia dan amal ilmiah. Itu 2, ya. Sekarang waladhdallin itu kaitan dengan antara surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Nah, digambarkanlah 1-5 ayat yang berkenaan dengan orang beriman, ya. Jadi ditunjukkan jalan-jalan, yaitu jalan yang kita tuju adalah jalan orang-orang beriman, ya. Ayat 6-20 yaitu mengenai orang kafir dan orang munafik. Itu maksudnya kalau diadakan semua di situ banyak, gitu. Tapi intinya yang berbahaya itu orang yang
kafir dan orang munafik. Orang kafir pun perlu, kalau di dalam Al-Quran itu bahasanya lain, cuman kalau kita terjemahkan seolah-olah sama, yaitu orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Kalau orang kafir yang tidak memusuhi Islam, kita harus bergaul dengan mereka dengan baik, gitu ya. Orang kafir yang memusuhi Islam dan orang munafik. Nah, tapi di dalam Al-Quran diceritakan orang fasik, ya, orang musyrik, orang dolim, orang zolim, orang muzabzab, orang harfin, segala. Jadi 7. Nah, dari 7 itu yang redaksinya tengah adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi dihubungkan dengan surah An-Nisa ayat 69, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Nah, sekarang apa perintah Allah terhadap kita? Nah, gitu ya. Di dalam surah At-Taubah gitu. Jadi perintah itu berarti terlihat sekarang, perintah itu dilaksanakan orang tanpa sadar, berarti kita sudah melaksanakan, yaitu ayat At-Taubah ayat 119. Nah, gitu ya. Kita disuruh dekat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi kita diperintah untuk dekat. Nah, siapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, supaya bersama-sama orang yang siddiq. Ya. Berarti siapa orang siddiq? Orang siddiq itu ya orang yang berilmu kemudian melaksanakan segala ilmunya itu dengan benar. Jadi kita untuk dekat-dekat dengan para ulama, dekat-dekat dengan para ulama, maka diterjemahkan sekarang menghadiri majelis talim misalnya, kita kan segala macam bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan sesama, saling mengingat-ingatkan. Nah, yang penting bagi kita ayat ini, mengapa kita tidak disuruh dekat dengan Nabi? Ya tidak mungkin. Dari 4 orang itu yang paling mungkin adalah 3, ya, dekat kepada siddiqin, dekat kepada syuhada, dekat kepada sholihin. Mengapa kita supaya dekat kepada siddiqin? Yaitu dekat dengan orang yang berilmu. Nah, maka jadi tradisi. Ya, ulama-ulama dulu, nggak tahu sekarang. Ulama-ulama dulu mentradisikan, ya, mereka belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Maka kita lihat, ya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i bagaimana, ya, mereka saling. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, ya. Imam Syafi'i juga berselisih pendapat dengan Imam Malik. Ini hidup, ya. Mereka itu hidup, ilmu itu hidup. Kalau mereka bertentangan, mereka kemukakan, ya, alasan-alasannya, dan mereka mempunyai keyakinan. Nah, itu mudah-mudahan kalau kita sadar, oh artinya
kita ini diperintah Allah untuk dekat ulama. Ya, dalam praktek kehidupan sehari-hari kita sekarang punya pengajian, kita dengar radio, kita dengar di YouTube ulama-ulama. Ini ya juga harus hati-hati. Nanti kita lanjutkan dengan ulama yang kita harus perhatikan. Ulama-ulama yang harus kita perhatikan nanti di dalam surah At-Taubah terlihat itu ya. Kepada ulama yang mana kita dekat ya. Mari kita lihat di surah At-Taubah ya. Kalau pengertian saya di sini ayat 122. Pengertian saya di sini berarti ulama-ulama yang kita dekat itu harus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ya. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dan mereka dapat menjaga ilmunya, menjaga dirinya. Jadi itu terlihat, terbesit ulama-ulama itu satu. Ulama-ulama itu tidak menyendiri, artinya ulama-ulama bersama-sama yang lain. Ya. Sudah itu ulama-ulama itu ini ulama yang siap berjihad. Jadi bisa saja dia disuruh perang dia perang, ya. Tapi bagi mereka disuruh memperdalam tafaqquh fiddin, ya. Kemudian ulama-ulama yang menghasilkan, ya, fatwa-fatwa kepada kehidupan masyarakat. Jadi ulama-ulama yang aktif memberikan guidance kepada umatnya, gitu ya. Karena sebenarnya kehidupan ini bergejolak terus, sehingga yang paham mengkaji Al-Quran ya sudah tentu ulama, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang memberi penerangan kepada masyarakat. Karena ayat-ayat Al-Quran itu tentu akan dipahami sehubungan dengan perkembangan ilmu, perkembangan peradaban. Jadi ulama-ulama di sini maksudnya ulama-ulama seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita mendapat pegangan dan kita insya Allah menjalankan dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita lanjutkan nanti, ya. Banyak ayat-ayat lain karena ayat-ayat itu terhubung satu sama lain, ya. Memang kalau kita tidak jeli, ini kan cerita orang-orang yang perang, ya kan? Tapi itulah hebatnya Al-Quran itu. Kita bisa melihat dari angle yang lain. Kata Pak Quraisy, ya, Pak Quraisy Shihab, ayat-ayat Quran itu seperti berlian. Kalau orang lihat angle-nya lain, sudut lain, sinarnya jadi lain. Orang dari utara selatan melihatnya itu beda-beda. Penglihatannya itu, pemahamannya, ya. Saya kira mudah-mudahan, ya. Subhanarabbika rabbil izzati lupa sampai kafaratul majlis, lupa saking senangnya itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.